Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap rekan-rekan, sahabat dan sahabati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan berbagi tutorial kepada Anda dalam mengembangkan sebuah website. Kata kunci atau hal yang paling penting yaitu ada di penentuan tema. Jadi tema yang kita pilih apabila menarik, maka tentu diharapkan pengunjung juga tidak bosan dan pengunjung bisa kembali lagi ke website kita suatu saat nanti. Dan tutorial kali ini tentang bagaimana cara kita mengubah tampilan tema, yang ini merupakan bagian penting di dalam pengelolaan sebuah website. Jadi sebelum kita mengubah tema, pastikan terlebih dahulu Anda sudah login ke dalam WordPress atau website yang akan dikelola. Dan dalam hal ini, di bagian pojok kiri atas saya sudah memiliki 6 tema dan ini akan berlaku hampir sama. Jadi ketika kita menginstal pertama kali WordPress kita, maka secara otomatis WordPress sudah menyediakan 5 tema yang sudah terinstall ke dalam domain yang kita kelola. Artinya bahwa ini sudah kita import ke dalam, sudah diimport ke dalam WordPress yang akan kita kelola. Dan selanjutnya bagaimana cara kita menambah tema kita. Jadi di bagian dashboard di bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada appearance. Kemudian di bawahnya lagi sub-subnya ada tema, ada custom, bagaimana kita mengcustom, ada widget, ada menu, ada header, ada background. Jadi ini langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya ketika kita ingin mengembangkan, ingin mengubah tampilan yang ada di website kita. Jadi pertama kali kita akan mengubah tampilan tema dengan masuk ke appearance, kemudian themes. Setelah itu kita klik di bagian atas ada add new. Oke, kita klik add new. Nah, setelah kita add new, ada 2 langkah sebenarnya cara kita mengubah tema di WordPress. Pertama, upload time. Jadi upload theme ini artinya kita sudah punya tema yang kita download, kemudian kita tinggal langsung mengupload. Kemudian di sisi lain, WordPress sudah menyiapkan tema yang kita tinggal memilih tanpa kita harus mengubah atau mengcustom di luar WordPress. Jadi kalau upload time, ini kalau kita punya tema hasil download, kemudian kita tinggal mengupload. Tapi yang akan kita pilih saat ini, karena WordPress sudah menyediakan 4.458 tema sampai saat ini, maka kita hanya tinggal memilih tema yang sesuai. Jadi tema ada 3 kategori di sini. Ada tema yang paling populer, kita tinggal klik, maka kita akan diarahkan kepada tema-tema yang populer dipakai oleh pengguna website. Kemudian ada tema yang bagian terkini, ini kita tinggal klik saja, maka kita akan diarahkan pada tema-tema yang model-modelnya juga sudah temporer, kemudian juga sudah modern, tetapi pilihan tema tetap disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan web yang akan kita kelola, serta disesuaikan dengan selera kita. Jadi kalau misalkan kita punya tema traveling misalkan, maka kita bisa memilih tema ini dengan cara klik install di bagian bawah. Kalau misalkan kita ingin mencari tema-tema tentang bisnis, maka kita tinggal memilih gambar tema kaitan dengan bisnis. Kalau misalkan kita ingin memilih tema untuk mungkin landing page atau marketing,
maka kita tinggal memilih tema seperti apa yang sesuai dengan selera atau keinginan yang akan kita kelola. Jadi di sini banyak sekali tema yang bisa kita pilih dan sesuai dengan selera kita. Jadi kita tinggal memilih. Kemudian yang paling penting sebenarnya di dalam memilih tema, kalau saya lebih banyak memperhatikan kaitan dengan tampilan logo. Jadi di pojok kiri atas kita lihat di sini di tema-tema yang bergambar masakan atau spesies resep ini, jadi resep-resep, ada logo di sebelah sini. Kemudian ada tampilan menu di atasnya, di bagian atas. Kemudian di bawah ini ada bagian gambar. Berikut ini ada deskripsi singkat. Kemudian ada juga misalkan logo di atas, setelah itu menu-menu ada di bawahnya. Kemudian kita lihat ada gambar besar sebagai wallpaper dari tema. Kemudian di bawahnya lagi ada tulisan berikut deskripsi di sebelah kanannya. Jadi sekali lagi ini tetap kembali kepada selera siapa yang akan mau menggunakan. Tetapi kita bisa melihat terlebih dahulu misalkan preview. Jadi klik kiri, di sebelah kanan install ini ada preview. Maka kita bisa melihat terlebih dahulu, meninjau terlebih dahulu tema yang akan kita pilih. Jadi kalau tema minimize dark, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini juga ada gambar yang bisa bergerak secara otomatis. Dari mana kita bisa tahu di bagian bawah, ketika ada 3 titik bulatan kecil di bawah, ini artinya gambar ini sudah disiapkan dengan slider. Jadi tampilan tema sudah disiapkan dengan slider. Jadi gambar yang nanti bisa bergerak secara otomatis dan bisa berubah-ubah dalam hitungan beberapa detik. Dan di bawahnya juga sudah ada tulisan yang bisa kita ganti nantinya. Kemudian di sini juga ada deskripsi. Di bawahnya juga ada beberapa deskripsi kembali. Saya kira tema tampilan ini juga bisa dijadikan dan juga melengkapi atau sesuai kebutuhan, misalkan untuk sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pondok pesantren, yayasan. Saya kira ini bisa mewadahi keinginan kita. Oke, misalkan dari sekian 4.000 sekian tema yang akan kita pilih dan sudah sesuai dengan keinginan kita, maka selanjutnya kita menentukan dengan cara install tema. Jadi klik install. Oke, ada tulisan installing. Ini artinya proses install sedang berlangsung. Biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa detik, sekitar 30 detik mungkin, tapi sangat tergantung pada jaringan yang kita miliki. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih lambat dari biasanya. Oke, ketika sudah ada tulisan aktif seperti ini berarti kita sudah mengimpor tema dan sudah dimasukkan ke dalam WordPress kita. Maka selanjutnya kita tinggal klik aktif, dalam arti mengaktifkan tema tersebut di dalam website yang akan kita kelola. Baik, ini sudah ada aktif. Ini aktif minimize dark. Ini artinya di appearance. Oke, kita klik appearance. Maka awalnya kita memiliki sekian tema, 6 tema, dan sekarang kita sudah memiliki 8 tema. Karena tadi saya menginstal 2 kali. Jadi ini adalah bagian yang aktif, tapi dari sekian tema, saya lebih suka menggunakan tema FAQ. Jadi kalau kita mau menambahkan tema, klik Add New. Setelah kita klik Add New, maka di pojok kiri atas kita ketik FAQ, F-A-R-T. Jadi kalau FAQ, nah ini dia tampilan FAQ, maka hasilnya itu seperti website yang sudah saya kelola di perguruan tinggi. Jadi ada logo bagian atas, kemudian ada menu-menu, dan ada slider, ada gambar yang bisa berubah sewaktu-waktu secara otomatis. Kemudian di bawahnya ini ada 4 kolom, bisa 5 kolom, bisa 3 kolom sesuai dengan selera kita. Ada link-link dan ada deskripsi. Bawahnya juga ada beberapa
pusat atau informasi-informasi tambahan yang bisa kita tambahkan. Jadi kita kembali, Anda karena kita ini masih belajar bersama-sama, maka untuk memudahkan kita pilih dulu tema yang sama, menggunakan tema yang sama, tapi nanti kalau sudah Anda memahami, maka Anda silakan untuk mengembangkan jenis tema yang sesuai dengan keinginan dan tujuan bagaimana website itu dibangun. Maka di pencarian bagian kolom pojok kanan atas, Anda klik FART, FART, kemudian setelah itu di-install temanya. Setelah diinstal, tunggu beberapa detik, kemudian diaktifkan dengan cara klik aktif. Ditunggu karena masih proses. Baik, ini sudah aktif FART. Ini artinya tema ini yang aktif di dalam tema yang saya kelola. Bagaimana untuk mengetahui tema aktif atau tidak aktif? Kalau tema standar maka tampilannya hampir sama seperti ini. Warna biru, agak hijau, kemudian ada tulisan My Blog, ada My WordPress Blog, tampilan standar seperti ini. Ini artinya WordPress Anda masih belum diinstal temanya. Ketika sudah diinstal, kita cek hasil perbedaannya. Di pojok kiri atas ada visit site, kemudian biasanya di awal-awal tulisan My Blog, kemudian bawahnya ada visit site, kunjungi situs, maka kita lihat seperti apa hasilnya. Baik, ini dia sudah ada tulisan berwarna kuning yang menjadi ciri khas dari FART, kemudian ada beberapa gambar di sini. Ini artinya WordPress kita sudah berhasil diinstal ketika tampilannya sudah berubah seperti ini. Dari yang sebelumnya warna standar seperti ini, kemudian berubah seperti ini, itu artinya WordPress kita sudah berhasil diaktifkan dengan tema yang kita inginkan, yakni FART. Untuk tampilan meskipun awal-awal masih berantakan ataupun kacau, saya kira tidak masalah, karena nanti bisa kita ubah, bisa kita kembangkan, bisa kita tata kembali. Yang paling penting tema sudah kita install dan sudah diaktifkan. Sekian, salam sukses dan selamat mencoba. Mudah-mudahan dimudahkan. Sekian, wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.